Jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kan ada permasalahan tadi. Uh, saya pengen presentasikan lah. Coba dulu ya. Saya presentasikan layar aja. Nah, ini kan kelihatan nih. Nah, kalau di ini kelihatan kan? Kelihatan nih. Halo? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, di sini kan ada ini yang biasa kita ketik include kayak ini. Nah, kalau di sini kan nggak kelihatan nih kemana sih include si ini dia. Tapi kalau saya buka pakai ini visual code VS Code biasanya kan. Nah, ini ada nih include sama iOS. Nah, tekan aja ALT apa di keyboard tuh ada ALT namanya. ALT. Nah, ini ada ininya kemana sih? Nah, oh gitu. Tekan aja ALT. Kalau kita tekan ALT ini ada filenya kemana? Nah, larinya ke sini. Dia ada di sini JW include stdioh. Jadi ada beberapa fungsinya ya di dalam ini gitu. Ini ada panjang nih. Nah, ini ada beberapa fungsinya. Nggak mungkin kita hafal, tapi penggunaannya di sini nanti. Nah, jadi dia cuma include apa file yang udah ada di MinJW yang kita uh, install kemarin. Nah, kayak ini kan ada Ustream nih. Kalau saya klik, nah, dia ada MinJW-nya di 32. Nah, jadi ada include garis miring C++ Ustream itu. Jadi memang udah tersimpan dia. Kayak apa namanya kayak di PHP itu biasanya kalau di PHP ada library sendirinya. Seandainya ada yang beberapa yang apa namanya di luar dari itu mau di download atau pakai yang link di luar bisa juga gitu. Misalnya kayak mana ya? Saya pernah juga dulu pakai yang di luar. Nggak di sini sih di komputer sini. Saya uji coba yang itu langsung dapat dia. Ini ada kayaknya. Pernah di PHP pernah dia kan misalnya kita nginclude itu langsung ke link orang itu. Bisa juga gitu. Kalau di C++ ini. Gila ya. Ini kita mulai aja terus ya. Kemarin kan udah sampai di pertemuan berapa kita kemarin tuh? 4 ya. Pertemuan 4. Bahannya tuh di pertemuan 3 nih terakhir. Nah, saya pengennya ngulang balik ya. Di ini kemarin saya terakhir di apa nih increment yang ini kan di ulangan. Nah, jadi ini uh, saya bahas ulang lagi ya. Ini yang kita pelajari sekarang ini di perulangan atau looping. Nah, di sini ada pengertian dari sendiri. Oh ya, kalau ada teman-teman yang baru masuk nanti langsung masuk aja ya, nggak ada ini, nggak usah tunggu-tunggu lagi. Saya lupa SS nih. Coba keluarin apa mukanya itunya. Saya pengen simpan ini, simpan videonya. Kok aku belum keluar? Belum nampak. Coba, ah? Kok nyelipal belum nih? Padahal udah nih Pak sama Bapak belum nampak. Kelihatan lah itunya.
Halo, suara saya terdengar? Udah Pak, udah Tadi terdengar. nggak terdengar ya? Pak. Ya, Tadi? Enggak Pak. ya Pak. Waduh. Penjelasan saya tadi ini belum belum ini ya? Belum. Waduh, berarti ini ada kesalahan tadi saja. Nah, nanti ini udah panjang saya jelasin tadi ya, tapi baca aja nanti ulang lagi kan. Nah, di perulangan itu kan ada 3 tadi. Eh, ada menggunakan for, ada while, dan do while. Nah, yang pertama kita uji coba menggunakan for ya. Nah, for ini apa namanya, otomatis dia akan
menentukan variabelnya itu dengan huruf I. Kebanyakan harus dengan I gitu. Nah, seperti yang tadi yang saya contohkan ada ya. Kita mulai di sini aja. Nah, pertemuan 5 ya. Oke. Pertemuan 5 kita buat file satu lagi, kita simpan for. Coba for aja lah. Coba for dot c cpp ya. Oke. Kita copy aja lah ya bahannya, itunya yang kemarin-kemarin. Ini. Copy ininya aja. Ya. Oke. Nah, ini saya bagi dua aja. Dan sini. Kelihatan kan dua-duanya? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Nah, ini dikatakan ya setiap perulangan identik dengan huruf I katanya. Nah ini kalau saya ketikkan for, otomatis dia dengan identik ya, identik itu biasanya udah bawaan dari beberapa codingan ya. Ini bisa kita ganti-ganti, misal ganti www misalnya gitu, kita gantikan www gitu, ya nggak masalah itu. Biasanya sih bukan di sini, biasanya di sini ya, biasanya gitu. Ini kalau ini kita buat aja i aja ya, otomatis i. Ini seperti ini. Nah, di sini apa namanya? Bisa kita gunakan increment. Increment itu bertambah ya, bertambah 1/1. Dia i plus plus, dia akan otomatis satu angkanya bertambah lagi, bertambah satu, tambah satu, tambah satu, jadi 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1 itu. Nah, dia akan mengecek kondisinya, apakah kondisinya itu sama atau masih kurang. Kalau seandainya masih kurang, dia akan mengulang lagi. Seandainya seperti ini ya. Di sini saya bilang tadi 10 kan. Ini otomatis pertama 0. 0 itu lebih kecil nggak dari 10? Iya katanya. Udah ulang lagi gitu. Sampai dengan ini misalnya berubah lagi jadi 2. 2 lebih kecil dari 10, iya katanya. 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Otomatis dia akan bertambah sendiri ini. Sampai dengan 9 lebih kecil nggak dari 10? Iya katanya. Masih nggak berulang lagi. Seandainya udah 10 lebih kecil dari 10 ataupun sama dengan ya, ini sudah ada sama dengannya. Nah, itu otomatis iya, langsung stop dia. Ini membacakan kondisinya itu terpenuhi itu. Oke. Nah, kita ganti i. Nah, sini nanti di bawah halaman kedua itu ada contoh ya. Contoh pertama ini sama ini kita buat yang tadi. Kita ambil dari yang punya alamat. Ini sama ininya. Nah, di sini kita menggunakan namanya function. Function kita panggil void-nya ya, void-nya. Oke, ini kita contoh aja skripnya apa jadinya gitu. Nah, di sini katakan ini saya ketik aja. Ini siap dulu. Nah, dia di luar dari main ya. Di luar dari main. Main ini pintunya ya, kayak seperti kemarin yang saya bilang, apapun skripnya otomatis yang dibaca itu ini dulu, bukan yang lain-lain dulu. Nah, di sini kita tentukan void-nya dulu. Nah, ini katakan cetak angka katanya. Nah, cetak angka. Nah, di dalam ini yang kita bekerja nanti, dalam ini. Nah, di sini kita tangkap
parameter namanya. Parameternya itu apa? Kalau sering main di PHP itu ataupun yang main CI kode militer itu langsung variable i katanya gitu kan, variable j gitu. Nah, ini di PHP. Tapi kalau di C++ itu kita tentukan dulu apa namanya? Tipenya apa? Ini integer i dan di sini integer j. Nah, ini ada dua parameter, 1 dan 2. Dengan parameter tipenya adalah integer. Oke. Nah, di sini baru kita buat for ulangan. Nah, for ulangan. Nah, di sini di subline ini i-nya tuh di belakang boleh, di sini boleh. Di sini boleh. Ya, dibalik enggak masalah dia. Tapi di sini kita tentukan J-nya. Di sini J katanya. J. Nah, tapi I sama dengan J. Nah, gini. Oke. Nah, ini sama boleh. Kalau kita mau hapus ini boleh juga. Nggak masalah ya. Kalau nggak kita hapus aja. Biar sama sama ini. Ini. Dan I-nya itu 1. Ini baru kita say out. Ya. Say out I. Kita menggunakan n-line ya. Oke. Menggunakan ini boleh juga ya, sama kayak kemarin. Nah, penggunaannya bagaimana? Nah, di sini. Ini kita nggak usah pakai ini dulu, kita mati dulu. Di sini langsung cetak angka, tentukan angkanya. Ini saya tentukan I-nya berapa, I-nya 1 saya buat, dan J-nya itu 10. Oke, jangan lupa titik koma. Simpan. Cara jalaninnya kan udah tahu kemarin kan? CLS. Pak, Up. void itu apa tuh Pak? Yang mana? Void. Void ini kemarin udah saya terangkan juga nih. Void ini angka apa namanya itu? Suatu function yang langsung keluarin hasilnya. Kayaknya sebelumnya pernah saya jelaskan itu. Void ada mau keluarin integer gitu, langsung angkanya. Ini ada dulu saya terangkan. Bisa cari dulu. Bukan. Di awal kayaknya. Saya nggak buat juga. Udah, kayaknya ada kemarin tuh. Berarti void itu langsung menampilkan angka ya Pak? Ya, ini saya lupa kemarin mana ya setelah ada saya jelaskan kemarin. Nah, ini si void ini dia mendengarkan apa namanya function yang langsung hasilnya dikeluarkan. Dia nggak pakai seandainya kalau pakai apa ya kita buat integer cetak misalkan cetak gitu. Cara menerangkannya nih. Tapi dia harus menggunakan return yang pakai angka yang lain. Tapi kalau void dia akan menampilkan langsung nampilin gitu. Gimana sih saya jelasinnya? Saya lupa juga ininya bahasanya. Kalau si void ini langsung nampilin loh gitu. Jadi nggak ada lagi pakai return. Kalau di sini kan ada returnnya gitu. Nah gitu. Kebalik. Nah gitu. Saya nggak lagi langsung otomatis keluarin hasilnya gitu. Di sini coba kita uji coba dulu ya. Mau nggak dia seperti ini? Kalau nggak nanti kita kembalikan awal aja. Nah di sini udah betul. Nah,
yang otomatis yang pertama dijalanin itu yaitu integer ini. Jalanin function si cetak angka. Nah, kalau di ini biasanya ada ininya. Kalau di sublen langsung otomatis kalau kita arahkan keywordnya langsung sini, langsung bawa sini. Sublen ya, biasa ada sublen seperti itu. Kalau yang si apa VS Code itu harus kita tekan ALT biasanya. Nah, di sini kita jalankan dulu. Ini pertemuan 5. Ini pertemuan 5. Nah, kita compile dulu G++ ya, G++. Coba. Oke. Ini jalan. Otomatis dia ada menyimpan di belajar ya, di sini. Otomatis ada simpan ini A. Kemarin kan kita langsung kita tentuin angkanya min O ya, tapi ini nggak usah dulu, langsung kita jalankan A, type aja. Nah, A ini kan, kemarin kan ada min O-nya, ini nggak usah lagi kita buat langsung gini ya. O, coba for. Ini ada, kita buat ininya, outputnya ya, langsung ininya. Ini A sama ini sama aja nih. Nah, dia kan otomatis ya, langsung tercetak. Kita kan nggak main return lagi di sini. Oke? Kalau yang main void-nya itu. Nah, kan ada return kembalikan angkanya. Kalau si void ini udah otomatis, udah ada return-nya lah gitu. Oke, udah dengarkan lah bahasa, misalnya kalau bahasanya tuh void, dengarkan bahasa saya, langsung keluarin itu. Jadi nggak ada pakai return lagi. Tapi kalau pakai integer, harus ada return-nya itu. Oke, ini perulangan for. Mungkin kalau ada yang mau jelasnya bisa cari aja di Google apa sih fungsi dari void itu di C++ ya. Lebih banyak interaksi ke Google aja, lebih enak sih. Ada satu YouTube ya, YouTube yang lebih enak kalian lihatnya itu di kelas terbuka, itu enak itunya. Pembahasannya situ. Lebih mudah dimengerti. Oke. Untuk yang for seperti ini contohnya ya. Nah, kita lompat ke perulangan while. While ini sama juga ya perulangan ya. Biasanya sih kalau untuk perulangan banyak dia gunakan ini. Tapi kayak untuk angka-angka ya dia menggunakan for ya. Oke, di sini kita jelaskan sedikit. Nah, dalam perulangan while ini, program akan terus melakukan perulangan dengan mengeksekusi pernyataan target selama kondisi tertentu bernilai benar. Sama kayak while tadi. Oke. Nah, ini contohnya. Ada kondisinya, statementnya itu apa nanti. Oke, di sini kondisinya ya harus dipenuhi agar perulangan berlangsung. Setiap hari dia akan mengulang, dia akan mencoba apakah sama, enggak, belum sama. Pokoknya yang perulangan seperti itu semua. Mencoba membaca kondisinya itu apa. Nah, mirip dengan for katanya. Nah, kondisi ini akan diperiksa pada tiap perulangan dan hanya jika hasilnya false saja, maka proses perulangan berhenti. Artinya kita tidak tahu berapa banyak perulangannya. Nah, selama kondisi bernilai true, maka perulangan akan terus dilakukan. Oke. Mungkin ini baca-baca aja. Nah, kita langsung ke contoh perulangan ya. Nah, perulangannya ini, nah ini seperti ini. Nah, ini nggak menggunakan ini lagi ya, menggunakan void ya, langsung di dalam mainnya. Oke, kita buat aja satu filenya, lebih enak. Nah, lebih enak kita langsung ngodingnya aja gitu ya. Kalau cuman teori aja mungkin ngambang jadinya. Ini coba while saya buat namanya .cpp. Jangan lupa kalau C++ itu menggunakan C++, CPP namanya.
nggak bisa dibuat gini C++ itu. Oke, ingat aja bahasanya gitu. Oke, ini kita copy aja sama, dan jangan lupa main set. Nah, ini hapus saja argumen apa parameternya, hapus. Ini ya biasanya saya pakai ini, langsung saya biar apa nggak langsung keluar hasilnya itu, saya di enter dulu. Oke, di sini dibilangnya tentukan variabel A. Yang variabel A dengan tipe integer itu dengan 1. Oke. Nah, kita langsung while. While. Di sini enggak, di C++ kayaknya enggak ada ininya. Oke, enggak ada. Coba di sublen. Ini kita sambil belajar sambil mencoba bagaimana sih implementasi kedua ini ya. Kita coba-coba aja terus, jangan terpaku dengan apa ya. Yang gini coba kita, ini ada nggak? Well, oh ada. Langsung ada perulangan ya. Ada namanya komennya ya di VS Code namanya. Kita ketik while, langsung ada bawaannya ini. Tinggal klik aja atau tab ya, otomatis adanya. Ini. Ini abaikan, kita pakai di sini aja. Nih. Oke. Nah, di sini katanya di sini kondisinya. Nah, kondisinya itu A lebih kecil dari 10. Nah, oke. Kan otomatis si A ini kan 1 dia jadinya. Oke. Nah, di sini kita say out kan. Kita keluarkan hasilnya. Ini katanya angka angka adalah, buat aja angka adalah ya. Ini angka adalah out nih kan, kontrol apa bahas keluarin angkanya ya. Kalau dia ada sein juga, ini kan kemarin kita belajar juga sein ya. Oke, outnya ini keluarkan A-nya. Oke, mau dipakai ini bisa juga, gini bisa ya, ataupun pakai inline. Nah, kita biasakan pakai inline aja, lebih enak ya. Oke, nah dia akan berulang. Sini kalau kayak gini berulang nggak dia? Kalau kita baca codingannya, sini nggak akan berulang karena kenapa? Dia akan tetap, maksudnya berulang, tapi dia nggak akan stop. Kenapa? Karena dia akan otomatis satu aja. Satu lebih kecil dari 10? Iya. Satu ini sampai memori penuh. Jalan terus. Tapi kita akan menstopkan dia itu dengan cara si A ini akan bertambah gitu. Dengan ini. Jadi kalau seandainya saya buat ini sama dengan 10. Langsung gitu. Berapa kali perulangan kalau seperti ini keluarnya? Gimana? Ini berapa kali perulangan kalau saya buat seperti ini? Sebelum saya jalankan ininya. 10, Pak. 10 aja? Satu baris saja apa 2 baris? Ini saya compile dulu ya. G coba well. Nah, nih. Ini kalau saya jalankan, aduh, saya lupa juga. Minta 2 kali nih. Saja. Pin O. Coba well. Ya.
Terus saya jalankan ini. Nih, apa kira-kira keluarnya? Kalau saya jalankan ini. Angka adalah 1, angka adalah 2 atau gimana? Gimana ininya hasilnya nih? Kalau ditelaah kita baca ngodingan aja lah gini. Tinggal terbaca gini aja kan gampang nih. Gimana? Masa pening lah. Ini kan masih ini nih, masih dasar kali gini. Mana nih? Kok dia mulai? Dia tuh sebaris, Pak. Sebaris. Ya, coba saya Sebaris. tes ya. Hmm. Oke, satu aja. Nah, seandainya saya buat 9, itu otomatis kalau 9 masih juga dibaca. Masih karena dia lebih kecil Ah, dari ini ya, ke kalau 10. kita buat 9, ini otomatis jalan ya. Dan nanti Nah, ini otomatis Mas ini akan jalan, jalan terus ya. Nah, gitu. Nggak akan berhenti dah. Karena dia akan ini apa? Nggak ditentuin. Nah, cara yang lebih enaknya itu kita gunakan C++, apa A++ itu. Nah, itu dia. Saya compile, dia akan berhenti sampai dengan itu. Oh ya, ini karena nggak pakai sama dengan ya. Kalau pakai sama dengan, keluarnya sampai 10. Kita ini, ya, udah paham ya. Selanjutnya, perulangan 2 ya. Kalau saya sih jarang pakai ini ya. Saya jarang pakai duel. Biasanya pakai while for each ya biasanya itu. Ini kita gunakan duel, kita coba. Nah, pada perbedaan terletak pada lokasi pengecekan kondisi perulangan. Dalam struktur while ini, pengecekannya untuk kondisi perulangan dilakukan di awal. Sehingga jika kondisi tidak terpenuhi, maka perulangan tidak akan pernah dijalankan. Namun pada perulangan duel, pengecekan kondisi akan dilakukan di akhir, sehingga walaupun kondisi adalah false, perulangan akan tetap berjalan minimal 1 kali gitu. Ini lebih enak lagi kayaknya. Nah, kita langsung ke ini, ke codingannya. Nah, di ini ada statement adalah kode program yang akan diulang dan kondisi adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berlangsung. Nah, di sini kita coba lagi buat ini kita simpan, keluar, kita buat satu file lagi. Nih. Ini pakai main aja ya, kita gunakan. Nah, ini kita tentukan juga si A itu integer dengan 1, isinya apa? Isinya 1. Nah, di sini katanya do enggak. Oh, langsung ada dia. Berarti ada di ini di subline ada ininya ya. Langsung kita tekan do tab aja, langsung ada otomatis ada. Ini kita sejajarkan aja ya, lebih enak baca seperti ini. Tapi di sini langsung hasilnya do-nya ini. Dia akan say out langsung keluarkan angkanya. Angka adalah
langsung keluarkan si A tadi. Inline. Bisa kita buat A sama dengan A plus 1 atau A plus plus gitu. Nah, jadi antara dua pakai yang ini atau yang ini. Jadi di sini kita belajar pakai A plus 1 ya. Perulangannya itu A lebih besar kita buat sama dengan 10. Nah, otomatis dia akan 10 kali ya. Ini simpan ke coba 2 ya. CPT. Ini. Oke, kita jalankan aja skripnya. Ya, dulu. Jangan lupa di compile ya. Setelah kita perbaikan sedikit aja langsung di compile ya. Kita pakai MinJW di sini. Coba duel dengan nama duel ya. Oke. Nah, kita jalankan well coba duel dot paket itu bisa juga. Nah, ini ya. Oke, kita udah di penghujung ini. Kita tarik kesimpulannya. Ya, di sini udah kita jelaskan tiga perulangan yang kita gunakan ini. Ke depan kalian harus sering asah kemampuan biar cepat ininya, biar cepat pandai ngoding, ya, biar adalah masa depan untuk jadi seorang programmer lah. Kalau sekarang ya di dunia di tahun milenial ini kerjaan yang paling mudah sekarang itu ya jadi programmer ya, karena memang industrinya ini memang industri yang ngoding lah itu, jadi lebih serba online lah sekarang nih. Jadi peluang cari kerja itu lebih gampang ya. Nah, di sini kita dapat kesimpulan ada tiga fungsi. Yang while, perulangan while digunakan untuk kondisi perulangan di mana banyaknya perulangan tidak dapat dipastikan pada saat penulisan program. Sedangkan for, perulangan for ini digunakan untuk kondisi perulangan di mana jumlah perulangan telah ditentukan di awal. Nah, kalau do while ini sama seperti while, dalam perancangan perulangan do while ini kita harus memahami alur logika dulu. Nah, yang alur logika yang kita buat. Banyaknya perulangan ditentukan pada saat program mencapai kondisi false. Nah, di sini. Ini ada perbedaannya sih. Kalau saya sih, kalau ini jarang ya, memang jarang saya pakai. Saya lebih pakai ini. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai sini kita masih masih mengulang beberapa fungsi ya, kayak perulangan ya. Yang kemarin kan udah pasti kalian udah bisa lah ininya, yang dasar-dasarnya. Di sini ada pertanyaan? Saya nggak lama ya, sebentar aja nih. Gimana, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita kiri aja nih. Halo? Dari saya tidak, Pak. Nggak ada. Oke lah ya, kita tutup aja ya. Ini kita stop aja sharingnya. Nanti kalau mau bahan nanti saya upload ke ini aja, ke apa namanya, ke hosting ya, ke ini, ke grup. Oke, gimana? Ada pertanyaan lain? Pak, kita kapan UTS, Pak?
Oh ya, kalau UTS mungkin eh, minggu depan ya, Senin ini. Yang lain udah habis UTS ya? Baru beberapa MK, Pak. Itulah mungkin UTS-nya nggak ada duduk ya, nggak uji coba, tapi saya kasih tugas sih nanti. Kita bukan tugas eh, buat sederhana aja. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan itu kan bisa apa yang dimaksud C++ itu kayaknya agak gimana gitu kan. Nanti saya rancang dulu eh, logikanya, kalian buat ininya, skripnya gitu. Kan otomatis kan kalian ini udah ada laptop semua nih, semester berapa sih kalian nih? Semester 3 ya? Ya, Pak. Otomatis kan udah ada laptop semua. Saya pengennya udah sampai mana sih evaluasi yang kalian ini udah paham sampai mana. Nah, bahan kan udah saya bagi ininya. Referensi lebih banyak ke Google ke YouTube aja kalian cari. YouTube yang C++-nya itu banyak yang bahasa Indonesia. Gimana? Ada yang lain? Nggak ada kayak, Pak. Iya Pak, nggak ada Pak. Ya, kalau nggak ada kita tutup aja ya. Karena saya agak banyak kesibukan sedikit ya. Nah, udah berapa minggu nih kayak nggak ada masuk-masuk gitu. Saya lupa selalu. Senin masuk kan kita sebenarnya kan? Iya Pak, Senin kan masuk kita kan? Jam berapa? jam Jam 8. pagi ya? Jam 8. Jam 8. Nah, itulah tuh saya lupa ingat. Pas hari Senin tuh saya ingatnya pas sore selalu tuh. Kayaknya saya ada ngajar ini gitu. Saya lupa. Nah, lagi kalau Senin tuh memang padat nih kerjaan ininya. Senin tolong diingatkan aja ya. Saya lupa mungkin itu. Kayak tadi mungkin pagi deh bagus juga si Rival tadi bilang langsung tanyain. Saya ya ngajar nih. Ada Kamis kan cuma untuk backup aja sebenarnya. Hari Kamis backup. Kalau Senin nggak masuk gitu. Oke. Jadi Senin ini kita UTS ya. Pak, baik Pak. Nggak susah-susah kali lah, aman loh. Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup aja. Kalau ada pertanyaan nanti di grup aja kita bahas. Oh ya, yang baru masuk itu siapa namanya tadi? Si Debbie ya, Debbie. Iya, Pak. Ini aja kan kemarin ada saya upload rekaman itu, nanti lihat-lihat aja itu. Sekarang nggak banyak sih bahan yang ini, cuman beberapa dia aja di slide, bisa cari di Google itu kayak perangan tadi kayak ada for, ada apa lagi tadi ya, banyak ada ini bisa cari aja di Google nanti kayak operator logika itu. Ya ini kita pelajari ini ya dasar-dasar aja nih. Ya, saya baru tahu ya, dari kalian juga kemarin. Soalnya semester 1 kalian udah pernah belajar C++, kalian belum pernah. Jadi untuk ini ya kita udah terlanjur dari awal, udah kita ikutin dari awal aja. Saya pengennya mau naik ke level sedikit lagi gitu. Tapi salah bahan cuma saya sediakan seperti ini. Oke lah, kita tutup aja. Oh, saya ini dulu, saya SS dulu. Oke, coba keluarin ini wajahnya. Ya, 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.